tergoda. Maka ia memilih pergi tanpa pamit kepada istrinya. 3 tahun berlalu dalam sekejap. Dan dia dulu adalah seorang pemuda miskin. Kini telah menjadi seorang presiden dengan kekayaan miliaran. Sedangkan gadis itu kini bekerja sebagai... Tidak disangka gadis itu datang ke kantor pria itu hari itu. Siap untuk mewawancarai presiden muda yang berbakat. Dia menemukan dengan terkejut bahwa presiden itu adalah suaminya yang menghilang selama 3 tahun. Namun saat itu, ada wanita lain berdiri di sampingnya. Gadis itu tak bisa menahan diri untuk mencemooh suaminya yang dicarinya dengan susah payah selama 3 tahun. Tidak pernah terbayangkan bahwa dia telah memulai hidup baru. Namun gadis itu segera meredakan emosinya. Karena hari ini dia datang untuk bekerja. Bukan untuk membicarakan urusan pribadi. Tidak disangka pria itu mengeluarkan botol cairan disinfektan. Mengklaim bahwa untuk mewawancarainya, harus melakukan disinfeksi seluruh tubuh. Apa maksudmu? Secara harfiah, sesuatu yang kotor, tidak bisa masuk ke ruanganku. Aku sangat ingin tahu, apa yang telah aku lakukan. Membuat Jizong merasa aku sangat kotor. Kotor atau tidak, kau sendiri tahu di dalam hatimu. Aku tidak tahu. Mohon Jizong menyatakan dengan jelas. Waktu yang kalian sepakati adalah setengah jam. Sudah 1 menit berlalu sekarang. Kapan kau selesai membersihkan? Kita akan mulai kapan? Jizong, kau benar-benar dengan sepenuh hati merendahkanku. 1 menit lagi berlalu. Agar pekerjaan bisa selesai dengan lancar. Gadis itu hanya bisa menahan malu, membersihkan dirinya dari atas ke bawah. Namun akhirnya sampai pada wawancara. Setiap kali gadis itu bertanya, presiden selalu menemukan kata-kata untuk merendahkan gadis itu. Sambil menunjukkan kasih sayang dengan wanita licik itu. Gadis itu menahan keinginan untuk pergi. Bertahan hingga akhir dengan menahan diri. Namun, begitu dia memberikan naskah wawancara kepada editor utama, presiden datang ke perusahaannya segera setelahnya. Mengklaim wawancara gadis itu palsu. Ji, sungguh minta maaf. Aku tidak kenal kedua orang ini. Berani membuat berita palsu. Aku akan langsung memecat mereka sekarang. Hanya memecat saja tidak cukup. Orang yang suka membuat kebohongan seperti ini, pasti akan merugikan orang lain. Jadi, bagaimana menurutmu kita harus menanganinya? Aku ingin mereka melakukannya. Benar-benar keluar dari industri jurnalistik. Baiklah, dengarkan saja kau. Ji Jingzu, apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa kau membalas dendam padaku seperti ini? Nona Jiang, orang-orang kaya benar-benar pelupa. Tidak tahu apa yang telah kau lakukan sendiri. Melihatmu saja sudah membuatku merasa mual. Aku merasa sangat jijik. Apakah kau sangat membenciku? Baiklah, aku akan pergi. Tapi temanku tidak bersalah. Tolong jangan melibatkan orang yang tidak bersalah, Pak Ji. Tenang saja, aku tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Harapan Tuan Ji, berbicara harus diikuti dengan tindakan. Akibatnya, gadis itu kehilangan pekerjaannya. Dengan hati yang sedih, dia pergi ke kafe. Siapa sangka dia bertemu dengan teman kecilnya begitu cepat. Teman kecil tidak pernah menyangka gadis itu pulang ke negaranya lebih awal. Dia bertanya kepada gadis itu tentang 3 tahun yang lalu. Apakah dia kembali setelah